Kalau dengar kata kalkulus, apa yang langsung kepikiran? Pusing? Rumit? Tenang, itu wajar banget kok. Nah, di sini kita akan coba bongkar kalkulus dari akarnya. Mulai dari hal yang paling dasar banget yang mungkin sering kita anggap sepele, bilangan, cara kita ngira-ngira, dan yang paling penting, gimana sih caranya berpikir seperti seorang matematikawan? Yuk kita mulai! Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari melihat jagat raya bilangan secara luas, terus kita bedah deh kayak ngelihat silsilah pohon keluarga. Abis itu, kita pelajari aturan mainnya. Dan yang terakhir, kita bakal buka kotak perkakas rahasia para matematikawan, logika, buat ngebuktiin sesuatu yang kelihatannya mustahil. Oke, kita masuk bagian pertama, jagat raya bilangan. Jadi, sebelum kita berurusan sama rumus-rumus yang ribet, kita perlu kenalan dulu sama arena bermain kita. Di mana sih kita bakal beroperasi? Jawabannya ya di dunia bilangan. Nah, di puncak hierarki bilangan, ada yang namanya bilangan kompleks. Ini tuh gabungan antara bilangan real yang biasa kita lihat, ditambah sama bilangan imajiner. Konsep ini penting dan berguna banget di bidang-bidang lain, kayak fisika atau teknik. Tapi untuk petualangan kalkulus kita cuma perlu fokus di satu wilayah ini aja, bilangan real. Ini tuh semua angka yang bisa kamu bayangin di sepanjang garis bilangan. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Inilah rumah kita untuk sisa pembahasan kali ini. Oke, kita udah sepakat ya, fokus kita di bilangan real. Sekarang, yuk kita lihat lebih dekat lagi pohon keluarganya. Buat ngelihat siapa aja sih anggotanya dan gimana hubungan mereka satu sama lain. Nah, di keluarga besar bilangan real ini, ada dua cabang utama, rasional dan irasional. Bilangan rasional itu bisa dibilang rapi. Kenapa? Karena bisa ditulis dalam bentuk pecahan sederhana. Sementara bilangan irasional, kayak pi contohnya, itu desimalnya jalan terus selamanya, tanpa pola. Mereka ini sedikit lebih liar dan nggak bisa ditebak. Sekarang, kalau kita zoom in lagi ke cabang yang rasional, kita bakal nemuin dua kelompok lagi. Ada bilangan bulat, ini angka-angka utuh yang pas di garis bilangan, dan ada pecahan, yaitu semua angka yang mengisi celah-celah di antara bilangan bulat tadi. Jadi, kalau kita susun, hierarkinya itu kayak boneka Matryoshka dari Rusia loh. Setiap kelompok ada di dalam kelompok yang lebih besar. Bilangan asli ada di dalam bilangan cacah, terus bilangan cacah ada di dalam bilangan bulat, dan seterusnya. Sampai akhirnya, kita tiba di dunia besar bilangan real. Oke, kita udah kenalan sama semua pemainnya. Sekarang, waktunya kita belajar aturan mainnya. Ada beberapa hukum dasar yang ngatur gimana bilangan-bilangan ini saling berinteraksi satu sama lain. Ini dia 4 aturan dasarnya. Trikotomi itu simple. Intinya setiap dua bilangan pasti punya hubungan. Lebih kecil, lebih besar, atau sama. Nggak ada pilihan lain. Ketransitifan itu menjaga urutan tetap logis. Penambahan juga nggak aneh-aneh, nggak mengubah urutan. Nah, tapi perkalian, disinilah peraturannya jadi sedikit menarik. Sifat transitif ini gampang banget dibayangin pakai garis bilangan. Anggap aja gini, kalau kota A ada di sebelah barat kota B, dan kota B ada di sebelah barat kota C, ya udah pasti kota A ada di sebelah barat kota C. Masuk akal kan? Oke, ayo kita bedah aturan perkalian yang tadi. Aturan pertama, yang gampang dulu. Kalau kamu mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan positif, semuanya aman terkendali. Tandanya tetap sama, nggak ada yang berubah. Tapi, nah ini dia. Ini aturan yang sering banget menjebak. Kalau kamu mengalihkan dengan bilangan negatif, kamu wajib membalik arah tandanya. Dari kurang dari jadi lebih dari, atau sebaliknya. Lupa sama aturan ini tuh salah satu kesalahan paling umum di aljabar, jadi tolong diingat baik-baik ya, ini krusial banget. Oke, dari tadi kita ngomongin aturan yang pasti dan presisi. Sekarang kita geser sedikit ke sisi lain dari matematika yang nggak kalah penting. Seni menjadi cukup dekat atau estimasi. Dalam kalkulus dan juga kehidupan nyata, kemampuan ini tuh alat yang sangat berguna. Contoh paling gampang ya, Pi, nilai pi yang sebenarnya itu kan irasional. Angkanya nggak akan pernah berhenti. Nah, angka 3,14 yang sering kita pakai itu cuma estimasi, sebuah pendekatan rasional biar gampang dihitung. Penting banget buat kita sadar kalau dua hal ini beda ya. Yang satu nilai sejatinya, yang satu lagi pendekatan praktisnya. Baik, kita udah bahas apa itu bilangan. Sekarang kita naik level. Kita akan bahas gimana caranya berargumen dalam matematika. Kita masuk ke dunia logika, yang ibaratnya jadi mesin di balik setiap pembuktian matematis. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya seorang matematikawan bisa bilang sesuatu itu selalu benar? Kan nggak mungkin mereka coba satu persatu semua angka yang ada. Nah, kuncinya bukan di situ, tapi pada sebuah alat yang super kuat namanya logika formal.
Konsep inti di dalam logika itu pernyataan jika maka atau nama kerennya implikasi. Gampangnya gini deh, jika kamu ada di kota Bandung, maka kamu pasti ada di negara Indonesia. Pernyataan pertama secara otomatis bikin pernyataan kedua jadi benar. Eits, tapi hati-hati. Kalau pernyataannya kita balik langsung jadi jika di Indonesia, maka pasti di Bandung, itu jelas salah kan? Banyak kota lain di Indonesia. Tapi ada satu trik logika yang 100% sah, namanya kontrapositif. Kita balik dan kita negasikan. Jika kamu tidak berada di Indonesia, maka kamu sudah pasti tidak berada di Bandung. Nah, lihat kan, logikanya tetap sama persis. Dan inilah puncaknya, sekarang kita bakal pakai alat logika yang baru aja kita pelajari, si kontrapositif tadi, buat melakukan sesuatu yang keren banget, ngebuktiin sebuah pernyataan matematis. Oke, ini tantangan kita. Kita mau membuktikan, jika n kuadrat adalah bilangan genap, maka n itu sendiri pasti bilangan genap. Kedengarannya sih simpel dan jelas ya, tapi membuktikannya secara langsung itu ternyata lumayan susah. Nah, disinilah senjata baru kita, si kontrapositif, akan beraksi. Yuk kita kerjain bareng-bareng langkah demi langkah. Langkah 1 kita pakai kontrapositif. Pernyataannya jadi jika n ganjil, maka n kuadrat juga ganjil. Ini lebih gampang dibuktiin. Langkah 2, apa sih definisi bilangan ganjil? Sesuatu yang bisa ditulis dalam bentuk 2K plus 1. Langkah 3, sekarang kita kuadratin aja si 2K plus 1 tadi, dan hasilnya 4K kuadrat plus 4K plus 1. Nah, langkah 4 ini kuncinya. Kita utak-atik dikit bentuknya. Kita bisa keluarin angka 2, jadi 2 dikali sesuatu ditambah 1. Coba lihat deh bentuk akhirnya. Itu kan definisi bilangan ganjil. Berhasil! Dan voila, selesai! Karena kita berhasil membuktikan versi kontrapositifnya benar, maka secara otomatis pernyataan asli yang lebih susah tadi juga terbukti benar. Inilah keajaiban logika. Kita bisa membuktikan sesuatu tanpa harus ngetes satu-satu semua bilangan genap di alam semesta. Ini jadi bikin kita mikir ya nggak sih? Di luar matematika, mungkin dalam sains, hukum, atau bahkan di argumen kita sehari-hari, kira-kira fakta mana lagi yang kita terima gitu aja, padahal sebenarnya butuh pembuktian seketat ini, biar bisa benar-benar disebut benar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.